Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Yuli Puspitasari dari SMP Negeri 11 Bandar Lampung, Provinsi Lampung, peserta pembatik level 2. Sahabat belajar, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu penyajian data kelas 7 semester 2. Kompetensi yang akan kita capai yaitu 3.8 menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Serta 4.8 yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran kali ini dapat menganalisis hubungan data dengan cara penyajiannya menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Menyajikan data. Data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Data dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu berupa tabel dan diagram. Kenapa kita perlu melakukan penyajian data? Agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dimengerti sehingga mudah dianalisa. Ada 3 cara menyajikan data dalam bentuk tabel. 1. Tabel baris dan kolom. Tabel yang hanya memiliki satu kategori saja. Berikut contohnya. 2. Tabel kontingensi, tabel yang memiliki lebih dari satu kategori. Contohnya adalah tabel jenis kelamin pada kelas 7, 8, dan 9. Dan yang ketiga, tabel distribusi frekuensi, tabel yang dikelompokkan dalam satu interval. Berikut contoh tabel distribusi frekuensi. Berikutnya, menyajikan data dalam bentuk tabel. Berikut contoh data nilai ulangan kelas 7. Ada 20 data. Kita kelompokkan nilai yang sama. Nilai 5 ada 1, 2, menjadi frekuensinya 2. Nilai 6 ada 1, 2, 3, nilai frekuensinya menjadi 3. Nilai 7 ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nilai frekuensi menjadi 5. Nilai 8 ada 1, 2, 3, dan 4. Frekuensi menjadi 4. Nilai 9 ada 1, 2, frekuensi 2. Menyajikan data. Ada 4 diagram yang umum digunakan dalam menyajikan data. 1. Diagram batang. Diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Contoh, nilai ulangan, hobi, tinggi, dan lain-lain. Berikut contoh diagram batang. Yang B, diagram garis. Diagram yang biasa digunakan menyajikan data yang berkelanjutan, misal jumlah penduduk per tahun, produksi barang per bulan, dan lain-lain. Berikut contoh diagram garis. Yang C, diagram lingkaran. Diagram yang berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring dinyatakan dalam bentuk persen dan derajat.
Berikut contoh diagram lingkaran. Yang D, piktogram atau diagram gambar. Diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyak data yang disajikan. Berikut contoh piktogram. Bagaimana sahabat materi pembelajaran kali ini? Menarik bukan? Mari berbagi dan berkolaborasi belajar bersama di portal Rumah Belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.